Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi lima aghlaqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim ya Karim, amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa la muhdatsatin bid'ah wa la bid'atin dhalalah wa la dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang termulia di sisi Allah, yaitu baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan datangnya, langkahnya kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita yang bermanfaat dan berguna baik buat dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita di rumah maupun di rumah sakit, semua Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah luaskan rizkinya, dan Allah jadikan anak-anak cucu keturunan kita kelak semua menjadi anak cucu keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bab tauqiril ulama wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim warfa' majalisihim wa izhari mazitihim. Ya, yaitu bab yang menjelaskan tentang memuliakan para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وأدام به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Hadis yang ke-350, ya, masih dalam lingkup bab tauqirul ulama wal kibari wa ahlil fadl. Bab yang menjelaskan tentang memuliakan para ulama, para guru, para kiai, para asatidz, para habaib, ya, yang mengajarkan kita, terutama enggak pandang bulu, mau itu guru kita, guru, ya, guru qiraati, guru iqra, ya, guru umum, guru ngaji dan sebagainya, wal kibari, dan juga kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, entah orang tua kita, ya, orang tua yang lainnya, ya, baik, ya, dimanapun saja berada. Wa ahlil fadli, dan orang yang mempunyai keutamaan, orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai, ya, ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu kita. Wa taqdimihim ala ghairihim, ya, dan memberikan
orang-orang yang lebih tua itu untuk didahului. Jadi mendahului orang-orang yang lebih tua. Artinya mendahului orang yang lebih tua itu kalau seandainya kita lagi kondangan, ya kita lihat ada orang tua duluan. Silakan. Ya, andai kata kita di masjid, di musola lagi begini nih, ya orang tua lagi ngantri mau masuk, ya kita persilahkan orang tua lebih dulu. Ya, sebelumnya tadi setelah ulama, baru orang-orang tua. Kemudian warfa majalisihim. Ya, di sini warfa majalisihim bukan diangkat majelisnya, ya, tapi menghormati orang-orang yang berilmu. Ya, artinya duluin tempatnya di depan, paling depan. Atau masukin ke golongan VIP atau VVIP. Ada ya VVIP ada ya? Ya itu. Nah, itu maksudnya majalisihim. Ya, warfa majalisihim wa izhari martabatihim. Ya, kemudian kita sanjung. Ya, kalau seandainya dia ulama, kita sanjung beliau. Ya, ada kiai kita sanjung, bukan disanjung artinya gimana gitu, kita angkat namanya, ya. Wahai guruku, nah, itu kan namanya menyanjung. Ya, jangan digosipin macam-macam, jangan. Ya, andai kata punya salah, wajar punya salah, tapi maafin. Mana banyakan salahnya sama benernya. Kita punya guru, pasti banyakan benernya dibanding salahnya. Makanya hormati. Ya, kan kebanyakan orang begitu. Yang diingat salahnya daripada benernya. Begitu nggak? Begitu ya? Iya. Orang lebih mengingat, bahkan membuli, ya, daripada kebenaran 99, kesalahan hanya satu. Dibuli tuh yang satu itu tuh. Ya, ini na'udzubillah min zalik. Banyak orang-orang pinter ketika lagi belajar dia membantah seorang guru, maka ilmunya tidak akan berkah. Tapi berapa banyak orang yang otaknya pas-pasan, yang belajarnya nggak gimana-gimana, tapi taat sama gurunya. Sami'na wa ata'na. Itu malah jadi yang begitu. Malah jadi. Kenapa? Ya, syarat orang mencari ilmu itu yang pertama dan utama adalah bikin girang guru. Bikin girang guru. Ya. Kalau orang tua saya ceritain, saya juga sudah ceritain bagaimana proses Kiai Hamid dulu tuh. Ya, dia hormatnya sama gurunya itu luar biasa. Luar dalam. Ya, zahiran wa batinan. Ya, bagaimana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani sebagai guru itu hormatnya luar biasa. Semua fasilitasnya dilengkapin. Sampai anaknya nikah aja itu dia yang biayain tuh, biayain nikahnya, biayain resepsinya, dibikinin rumah anaknya Syekh Yasin. Apa timbal baliknya? Karena dia girang Syekh Yasin, anak-anaknya semuanya jadi ulama semua, punya pesantren semua. Kalau sekarang kan enggak ya, guru salah, ya Allah, diapain? Dilaporin kemana? Komnas HAM. Ya, yang ada motornya dikempesin bannya. Dicegat, diancam. Kalau saya nggak naik, saya nggak lulus, diancam. Ada nggak yang begitu? Banyak. Bahkan ada yang ditonjokin, dipukulin. Ada nggak? Ada. Anak sekarang nggak boleh ditegur bilangin orang tuanya ngelaporin. Ya, ngelaporin yang salah. Ya, sedikit cerita sering ulang dulu, ya, Imam Ghazali radhiyallahu an, ya, beliau mempunyai pesantren, dipunyai santrinya pintar-pintar, tapi di antara orang-orang yang pintar ada yang lebih pintar. Yang orang yang lebih pintar ini kuat emang, taatnya luar biasa sama Imam Ghazali. Ya, itu setiap Imam Ghazali makan tuh, kalau makan tuh nasinya munjung banget, pakai nampan makannya.
sampai munjung sampai senampan-nampan dimakan. Cuma dia makan dicomot sedikit pakai ayam. Ya dicomot sini, comot sono, comot sini, kadang-kadang di apa yang diaduk aduk. Habis itu dikasih makan tuh sama santri-santrinya. Setelah dia makan diberikan kepada santri-santrinya, muter tuh. Ya. Kebetulan Imam Ghazali ini punya santri yang nakal, yang bandel, dibilangin susah, khawatir santri yang lain terpengaruh ya oleh santri yang bandel ini nih. Akhirnya santri yang bandel ini bukan dikeluarin sih, nggak sampai dikeluarin. Ya, akhirnya dia keluar sendiri itu. Ya, ditegur, ya dia nggak terima. Akhirnya dia keluar sendiri. Ya, akhirnya dia balas dendam nih, dicari kesalahan daripada gurunya yaitu Imam Ghazali. Ya diintip-intip, dimendik-mendik, bener. Ya, yang namanya zaman dulu kan, yang namanya pesantren, yang namanya rumah kan nggak tembok kayak begini ya. Dipakai pagar bedek. Baik, lain lagi dengan Gus Maksum, punya pesantren di atas pohon. Ya, batangnya apaan? Pagar-pagarnya pelepah pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Itu di atas pohon pesantrennya tuh. Ya, kamar mandinya di kali. Itu padahal udah kemarian tuh ya. Nggak pakai pagar bedek nggak. Ini dulu seumpama pagar bedek dilihat, wah ternyata Imam Ghazali ini memberikan makanan bekasnya. Ya bukan bekasnya dalam arti udah dikit banget, bukan. Emang sengaja dicomot sono comot sini biar ada asarnya, ada bekasnya, bekas tangannya dia, bekas mulutnya dia, kan mulut makan gitu kan. Ya, itu diberikan tuh. Ayam cuma makan paling 5 potek, 7 potek sampai 10 potek kali ya, kobetan gitu ya. Nah, itu setelah itu dibagikan ke santri-santrinya. Dilaporin tuh. Ya, ketika lagi ada pengambilan rapot, wahai Bapak, apakah Bapak punya anak yang namanya si A? Iya, benar. Anak Bapak di sini tidak diperlakukan dengan seperti manusiawi. Ya, tapi seperti hewan. Kenapa? Ya, anak Bapak tahu nggak? Itu diberikan makan bekasnya guru. Ya, kalau umpama orang makan nih bekasnya dibejek-besek, biasanya kasih siapa tuh? Kucing gitu ya. Kasih kucing. Ini luar biasa, orang tuanya marah, terprovokasi sama santri yang nakal tadi itu. Ya, tanpa basa-basi lagi, itu wali santri datengin ke Imam Ghazali, wahai Syekh, saya mohon maaf, anak saya angkat dari sini, saya mau pindahin. Ya, karena anak saya ini nggak diberikan sesuai ya peri kemanusiaan. Ya, tapi seperti peri kehewanan gitu ya, atau tidak dianggap seperti manusia, dikasih makan bekas engkau wahai Syekh. Ini saya nggak dikasih ngomong barang sedikit, ngomong aja itu oleh wali santrinya tuh. Akhirnya kalau Bapak mau keluar ya silakan, kata Imam Ghazali, silakan. Di pertengahan jalan pulang ya, ini wali santri ini nanya sama anaknya, wahai anakku, apa yang kamu pelajarin di sana? Tafsir, fikih, hadis, ya, qiraah dan sebagainya. Coba lihat sini bukunya. Ayah tanya. Itu semua yang ditanya nggak ada yang nggak dijawab, semua dijawab dengan benar, persis kayak di fotokopi. Paham maksudnya persis kayak di fotokopi? Hafal semua, hafal semua. Ditanya ini jawab, ini luar biasa. Ini ada yang salah nih kayaknya nih. Kalau seandainya anak saya saya keluarin nih sekarang juga, ini nggak bakal jadi orang alim nih. Dibalikin lagi. Wahai Syekh, mohon maaf, saya tadi khilaf. Saya kembalikan lagi anak saya. Apa kata Syekh? Ya, kata Imam Ghazali, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu keberkahannya. Nauzubillah min zalik. Pinter, alim. Tapi ilmunya nggak berkah, sebab apa? Nyakitin seorang guru.
Yuk hati-hati bapak-bapak ya. Kalau andai kata orang ya anak kita nakal dan sebagainya, disetrap dan sebagainya, itu biarin aja udah. Ya nggak mungkin guru menghukum seorang murid kalau tanpa sebab. Pasti ada sebab musababnya. Paham ya? Nah ini yang kita bahas. Ya, sekarang kita masuk ke hadisnya, yaitu hadis yang ke-350. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya ini minkum ulul ahlami wan nuha. Tsummal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaqi. Rawi Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyani minkum ulul ahlami wan nuha." Jadi Rasulullah SAW ya ketika ingin sholat ini jadi gaduh di masjid. Ya, main duluan masuk di saf paling depan. Enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang pinter, enggak yang kurang pinter. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ya, liyalini minkum, saya pengen kamu dekat dengan saya di belakang, di sop paling depan, di belakang saya atau sebagai makmum paling depan. Ya, siapa orang-orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, ya, ulul ahlami. Ulul ahlami ini orang-orang yang cerdas, orang yang hafal Quran, ya, yang sudah baligh, ya, yang tahu mana halal, mana haram, ya, mana benar, mana salah, ya, mana jelek, mana bagus. Jadi udah paham, mumayyiz. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah Abdullah bin Mas'ud masih kecil suruh imamin. Kenapa kok Abdul masih kecil sudah ngimamin? Karena beliau ini hafal Qur'annya kuat, makharijul hurufnya cakep, tajwidnya juga cakep. Ya, beliau ini cerdik meskipun dia masih kecil, ya, tapi sudah dewasa, dia punya otaknya. Kan ada orang dewasa tapi otaknya masih kayak anak kecil, ada nggak? Masih main layangan, iya, masih ada yang masih main layangan, masih main keleci. Udah gede masih main keleci, ya, main bandringan dan sebagainya. Udah itu lepasin yang begitu, ya. Itu namanya ulul ahlam, ya, orang yang sudah dewasa. Dewasa artinya pikirannya, ya. Sekalipun dia kecil, dia hafal Quran, berarti dia kecil tapi otaknya dewasa, pikirannya cakep, maju, ya. Wan nuha ini dari kata naha itu adalah melarang. Nah, di sini maksudnya wan nuha ini adalah orang-orang yang pantas. Kalau seandainya Rasulullah SAW berhalangan, misalnya lagi sholat nih, tiba-tiba perutnya sakit banget, nggak bisa ditahan, ya, pengen buang air besar. Nah, dia bisa maju gantiin, paham nggak? Andai kata seandainya Rasulullah SAW kelupaan ayat, nah, yang belakang bisa ngingetin, ya. Andai kata kelebihan rakaat, yang belakang bisa bilangin subhanallah. Itu maksudnya, ya, wan nuha. Paham ya? Summal ladzi yalunahum. Kemudian baru, ya, saf yang berikutnya. Jadi kalau yang imamin tuh harus kalau makmun yang paling saf pertama itu yang paling yang bagus. Paham ya? Setelah itu baru dah yang kualitasnya kurang adanya di saf kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, di sini Rasulullah SAW bilang summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Ya, artinya silakan yang mau belakangan silakan, tapi yang paling pintar-pintar, yang paling hafalan paling banyak, yang tua majuan ke depan. Artinya tua bukan tua orangnya, ya, tapi tua pemikirannya, tapi tua kedewasaan, tapi dua ilmunya. Ada orang tua
ilmunya nggak ada, berarti itu dianggap bukan tua. Ya, dan bukan sufaha. Sufaha itu orang yang bodoh, safih. Ya, artinya orang safih itu belum dewasa. Contoh orang safih atau belum dewasa nih, ya, gajinya dia tuh misalnya 4 juta, ya 3 juta lah, taruhlah 3 juta. Ya dia ngontrak, ya dia punya rumah. Dia terus bukan ngontrak, maksudnya dia beli ngeredit motornya yang 1 tahun ngereditnya, cek misalnya 1 tahun. Biasanya kalau 1 tahun gedean nggak? Gedean biasanya kalau 3 tahun sarang sejuta. Nah kalau 1 tahun berarti 3 juta, mungkin 3 juta setengah. Ya, nah dia ini pengen ada seseorang yang dia cintai, dia jual tuh demi mencintai seseorang. Nah ini orang-orang ini orang bodoh namanya. Kenapa? Kedepannya dia mau pakai motor apaan? Karena motornya dijual untuk mendapatkan uang, untuk melamar dia. Setelah itu dia mau kerja susah. Ya kesono kemari juga bingung. Ya mesti harus naik ojek dan sebagainya. Yang harusnya dia sudah lunas, enak punya motor, tinggal menikmati saja, tinggal bayar pajaknya doang sama bensin dan ituannya saja. Tapi dia malah dia jual. Atau dia punya rumah, ya dia jual rumahnya buat beli mobil. Nah ini sufaha nih, orang yang kelihatannya dewasa tapi tidak dewasa, bodoh, artinya bodoh. Ya. Nah summal ladzi yalunahum, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan, artinya maksudnya sab yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu silakan yang mana aja boleh. Tapi yang sab yang pertama harus orang-orang yang pintar, yang soleh, yang hafal Quran, yang tajwidnya bagus, ya, sehingga kalau seandainya di seorang imam ini tidak, ya, lagi ada halangan, bisa digantikan. Andai kata lupa, bisa diingatkan dan sebagainya. Wa iyyakum muhaisyatil aswaq. Ya, dan Rasulullah SAW sebelum melaksanakan takbiratul ihram, itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan. Ya, sudah biasa yang namanya waktu itu di Madinah itu, di pinggirnya itu ada seperti pasar. Ya, pasar ini jamaah ini para pedagang banyak. Kebetulan Darul Mukminin emang adanya di pasar. Biasanya kalau orang di pasar itu, orang jamaahnya orang pasar, ngomongin tentang apaan? Tentang jual beli. Ya, si anu pedagang, si anu langganan anu pindah ke sono ini dan sebagainya. Di sini Rasulullah SAW ngingetin, wa iyyakum muhaisyatil aswaq. Ya, janganlah di antara kalian berbicara tentang urusan pasar. Ya, di dalam masjid nggak boleh. Ya, jual beli di dalam masjid. Ya, terus transaksi di dalam masjid itu nggak boleh. Andai kata ada orang jualan di dalam masjid, di dalam musola, atau di halaman masih ruang lingkup musola, masih ruang lingkup masjid, ya kelihatannya laku sih, kejual tuh barang-barang. Tapi di rumah ada yang sakit, habis tuh keuntungannya. Jadi nggak ada keuntungannya, ya nggak ada keberkahannya. Didoain sama malaikat, kagak ada untungnya, malah jadi rugi. Ya, saya ingat adik ipar saya dulu dagang madu. Ya, dagang madu, dagang sorban, dagang kitab-kitab. Itu diusir sama ketua DKM-nya, marah. Atau mertua saya Abdurrahim tengahin tuh. Dia marah sama ketua DKM-nya, nggak terima. Saya tengahin. Ya, ketuanya saya bilangin, kalau ngomelin orang, lihat-lihat juga, dan ada caranya, ada adabnya, jangan langsung kayak begini. Ya, betul, yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, nggak boleh ada perdagangan di dalam masjid atau di area masjid. Saya bilang juga sama adik saya,
nggak boleh dagang di masjid. Seandainya laku, itu pun nggak ada keberkahan daripada uang keuntungan tersebut. Akhirnya saling memahami. Tuh, ya. Jadi nggak boleh ngomong tentang hal-hal yang berbau jual beli atau transaksi yang ada di pasar. Nih bapak-bapak ingetin nih, jangan ya. Ya. Nah, Ustadz, kenapa sih tadi pertama Rasulullah SAW nggak kasih, ya, berebutan pengen sap pertama? Kan sap pertama kan pahalanya seperti pahala orang mendapatkan pahala dia berkurban apa? Onta gitu ya. Terus yang sap kedua berkorban sapi, sap ketiga berkorban apaan? Kambing. Itu salah. Itu kalau seandainya hari Jumat. Kalau hari Jumat yang datang pertama dari jam 6 sampai jam 8 itu akan mendapatkan pahala berapa? Seperti dia berkurban ya onta. Tapi kalau sebelumnya dia sholat, dia mandi junub dulu, janabah. Nah, maksud dari mandi janabah ini bukan dia semalamnya junub, bukan. Artinya mandi sunnah Jumat ya seperti orang mandi janabah. Maksudnya apa? Maksudnya mandinya tuh sempurna gitu. Jangan sampai nggak ada yang nggak kena air. Kan mandi janabah begitu. Ya, sampai telinganya, ya, sampai dia punya selangkangannya, lekukannya. Kalau nggak terkena air bagaimana? Itu akan tersentuh api neraka. Jadi seperti orang mandi junub, bukan mandi junub, bukan. Ya, orang banyak salah kaprah nih dari hadis tersebut. Nah, setelah itu baru dia berangkat tuh jam 6. Dari jam 6 sampai jam 8:20. Nah, itu golongan orang yang datang pertama. Bukan sap pertama, tapi datang pertama. Ya, itu pahalanya seperti dia berkurban onta. Kemudian dari jam 8:20 ya sampai jam 9, nah itu baru baru orang yang datang kedua. Dia dapat pahala apa? Pahala seperti pahala orang yang berkurban kambing. Terus sampai jam 12 tuh, jam 12 itu yang datang jam 12 berarti dia dapatnya apa? Berkurban telur. Ya. Karena habis onta, sapi, kambing, ayam, baru telur. Jadi bukannya sap pertama, bukan sap pertama. Ya, kalau andai kata orang bilang ada yang sap pertama itu mendapatkan itu namanya hadisnya hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Andai kata ada orang ngarang-ngarang aja. Atau cuma buat apa? Buat motivasi. Boleh nggak buat motivasi? Boleh, tapi jangan dijadikan hujah. Jangan dijadikan patokan. Paham? Ya, itu. Dan sedikit lagi, ya, saya dapat riwayat dari guru kita Ustadz Abdullah. Ya, terkadang bukan di sini saja, di mana saja berada, ya, ada orang mendahului daripada sholatnya imam. Imam belum ruku, makmum sudah ada yang ruku. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Nah, di sini dikatakan, ya, ada dalilnya. Ini nggak boleh nih, nggak boleh, sangat dilarang sekali. Ya, yang artinya begini. Kalau seandainya ada orang melewati daripada bukan melewati, mendahului seorang imam, ya, kalau seandainya dia tahu, ya, maka orang tersebut nanti di akhirat palanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pala keledai. Pala keledai. Kalau dia tahu itu dosa. Melangkah mendahului imam. Ada juga orang yang melewati orang yang sholat. Boleh nggak orang melewati sholat? Ya.
Itu kata Rasulullah SAW, orang yang lagi sholat itu adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sopan melewati orang yang sedang sholat. Ya, itu lebih baik dia menunggu sampai 40 hari sampai orang tersebut selesai sholat. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Saking apanya? Saking dosa besarnya orang yang melangkahi orang yang sholat. Ya, ini hati-hati nih buat kita nih ya. Ya kebetulan ya memang tentang sholat nih ya. Jadi masih nyambung. Ini banyak sekali hal-hal tersebut terjadi bukan di sini saja, di mana-mana sudah ada kita lagi sholat, kadang-kadang lewat. Boleh nggak kita begini? Boleh. Ya gitu begini, boleh. Atau orang yang lihat, orang yang giniin, jangan dia kalau bisa. Kalau nggak ada yang paham, ya kita yang giniin. Ya, saya pernah sholat saya giniin, malah salaman. Dari sono, sholat giniin aja. Dari sono jalan. Inian salaman Ustad. Ya, orang lagi orang khusus jangan jalan, tarik cium tangan. Ada aja dah. Nggak ngerti. Yang begitu dosa nggak? Enggak. Karena nggak sengaja. Karena dia juga nggak tahu. Tapi setelah kita sholat, nah disitulah kita beramar ma'ruf nahi munkar. Panggil, ingetin bahwasanya orang yang melewati orang yang sedang sholat itu ya dosanya besar. Dan lebih baik dia menunggu 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Untuk apa? Untuk ya melewati itu sampai orang selesai sholat. Ya, nah di sini dijelaskan, ya, lau ya'lamul qala Rasulullah SAW, lau ya'lamul maru baina yaday musalliya maza alaihi minal ismi lakana ay yakifa arba'ina khairan lahu min ayyamarra baina yadayhi. Tuh. Jadi kalau seandainya orang itu tahu dosanya sangat besar, dia melewati orang yang sedang sholat, lakana ay yakifa arba'ina, lebih baik arba'ina khairan lahu, lebih baik dia berdiri ya di samping orang yang sholat selama 40 tahun. Selama 40 dia berdiri nih. Orang sholat, misalnya saya sholat nih ngadep kiblat, dia berdiri nih 40 tahun. Min ayyamur baina yadayhi, jangan sampai dia melangkahi orang-orang yang sedang sholat. Ayo nih bapak-bapak yang paham, ingetin. Ya, andai kata nggak ada, ya kalau seandainya lewatin sejadah, nggak apa-apa nih, tempat sujudnya dia nih segini nih. Kalau lewat sini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya dia tempat sujudnya dia sujud di sini, dia ngelewatin ini nggak boleh. Paham nggak? Kayak tadi itu, saya sholat di situ, si Akang pindahin ini, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tempat sujudnya tidak boleh. Ya, terkadang kan kalau di masjid di masjid Ariyat tuh ada sutroh, tahu sutroh nggak? Ya, kayu gitu ya, buat nandain saya lagi sholat nih, jangan lewat. Atau pakai sejadah. Kalau begini kan nggak ngeh, orang banyak nggak ngeh nih, orang lagi sholat. Ya, tapi kalau misalnya pakai sejadah, orang nggak mau ngelangkain karena sejadah. Kalau begini kan kayak umum gitu ya. Biasanya orang lihat biasa aja. Tapi kalau orang pakai sejadah, mau dia sholat mau kagak sholat, kira-kira orang berani nggak nginjek? Nggak berani kan begitu ya? Nggak berani. Ya kita bikinin sutroh dah. Tuh ada sutrohnya tuh. Ya, itu maksud sutroh itu agar supaya dia tidak lewat. Kalau kita lagi sedang sholat, ngingetin saya lagi sholat nih, jangan lewat gitu maksudnya. Ya kalau pakai sejadah nggak masalah. Orang kalau udah pakai sejadah masa iya diinjuk jadahnya kan enggak kan? Ya, ayo. Ya, jadi maksud saya tadi bukan yang mendapatkan pahala kurban onta itu bukan hari-hari biasa. Itu hanya khusus untuk sholat Jumat. Paham? Bagaimana kalau hari-hari biasa Ustadz? Sampai-sampai kan tadi Ustadz bilang pada berebutan pengen di depan, yang tua nggak tahu tuanya, yang alim
ya, pengen ke depan, yang bodoh juga pengen di depan, ya, karena pahalanya sangat besar. Nah, di sini dijelaskan sesungguhnya orang yang sholat saf pertama, kata Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya orang yang sholat di saf pertama, di sholat biasa, bukan sholat Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk siapa? Untuk orang yang sholat di saf pertama. Artinya berselawat kepada manusia yang sholat di saf pertama itu mendoakan. Bukan berselawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bukan. Artinya mendoakan. Paham ya? Bahkan di hadis yang lain di dalam kitab Azkar dijelaskan. Di sini saya nukil. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia paham, ngerti, tahu ilmunya, ya, orang yang azan dan orang yang sholat di saf pertama, summa lam yajidu, tapi dia nggak dapat kesempatan tersebut, dia nggak dapat azan, dia nggak dapat saf pertama, dapat saf kedua, ketiga dan keempat, umpama, ya, illa ayyastahimu, andai kata untuk mendapatkan saf pertama itu dengan cara diundi, lastahamu, maka saya akan main undian tersebut. Maksudnya apa? Kalau seandainya orang yang di depan bilang, ya boleh aja sih, ente mau sholat di sini, ya, cuman ntar habis kelar, ya, traktirannya makan di situ tuh, atau jajaninannya jajanin martabak dah gitu. Nah itu maksud itu. Oke, nggak apa-apa. Nah itu maksudnya. Maksudnya diundi, paham? Karena saking besarnya pahala di depan atau saf pertama. Kenapa? Biasanya kita berdoa kepada Allah, tapi Allah yang mendoakan orang-orang, bukan mendoakan, artinya bersalawat tuh, apa yang kalian minta, apa yang keluhan kalian pengen dilapangkan keluhannya, itu Allah akan segera lapangkan. Paham? Paham ya? Nah itu diantaranya. Ya, baik dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf, terima kasih. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.